Visi Generasi Kini. Magang atau program internship di BUMN dan perusahaan-perusahaan besar dapat dilakukan saat ini dengan berbagai cara ya tentunya. Dan magang ini sebetulnya suatu hal yang memang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Di antaranya yaitu untuk meningkatkan kompetensi soft skill, kemudian sehingga setelah mengikuti program magang nantinya para mahasiswa atau peserta bisa memiliki kemampuan daya saing yang siap kerja dan mendapatkan sertifikat yang nantinya untuk bekal bisa melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di BUMN atau perusahaan besar lainnya. Sementara kesempatan sebetulnya untuk memperoleh magang di BUMN ataupun perusahaan-perusahaan besar lainnya ini tidak mudah karena tentu akan banyak sekali pelamar atau mahasiswa yang submit proposalnya untuk bisa magang di perusahaan besar atau BUMN tersebut. Lalu apa sebetulnya harus dipersiapkan oleh para pelamar agar diterima magang atau internship di BUMN dan perusahaan-perusahaan besar lainnya? Visi Generasi Kini pagi ini akan membahas dan mengupas tentang itu bersama 3 narasumber yang sudah bergabung di Zoom meeting. Saya mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk 3 narasumber dan selamat datang juga untuk para peserta yang sudah bergabung di Zoom meeting. Jangan lupa untuk absen ya, nanti di kolom komentar di chattingan yang ada di Zoom, di situ ada link untuk absensinya. 3 narasumber yang kami hadirkan yaitu Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, ada Mbak Fajriah Usman, kemudian juga Senior Media Relation Manager JD.id, Mas Adi Pratama, dan Kepala Pusat Pengembangan Karir Universitas Pajajaran, sekaligus Wakil Presiden Indonesia Career Center Network, ada Mbak Rosamita Amalia. Selamat pagi semuanya. Mbak Fajriah, Mas Adi, dan juga Mbak Rosa. Selamat pagi semua. Luar biasa. Ini kalau dengan Mas Adi saya sudah 2 atau 3 kali nih ya kita ngobrol-ngobrol di Zoom ya. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang kesempatan magang atau internship di perusahaan besar atau di BUMN, ada Mbak Fajriah ya yang bekerja atau punya profesi di PT Pertamina Persero. Saya pengen cerita dulu mungkin dari Mbak Fajriah, tugas-tugas seorang Vice President Corporate Communication dari PT Pertamina Persero ini ngapain aja sih Mbak? Supaya teman-teman di VG ini tahu gambarannya ya, kalau misalkan nanti mereka mau submit untuk magang di Pertamina Mbak. Ya, terima kasih banyak atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Radio Sinta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan informasi mengenai magang. Saya juga salam dulu kepada para narasumber nih yang luar biasa. Ini saya senang sekali bisa bergabung bersama pada siang hari ini. Mas Adi dari JDID, Mbak Amel dari Unpad. Mbak Amel ini teman saya nih, teman lama. Kita baru ketemu lagi di sini. Dan pastinya teman-teman audiens ya, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Jadi terkait dengan apa tugas dari Corporate Communications yang pastinya adalah sesuai dengan namanya, kita mengkomunikasikan ya informasi-informasi kebijakan ya, baik itu internal kepada para pekerja dan juga eksternal kepada para stakeholders, ada yang juga melalui media ya atau melalui channel-channel komunikasi lainnya. Secara umum seperti itu ya, dan kalau di Pertamina memang corporate secretary ini corporate communications adalah sebagai juru bicara perusahaan gitu. Makanya mungkin saya mungkin juga suka tampil ataupun di dalam press release perusahaan ya dengan menggunakan nama saya. Nah, itu memang saya sebagai perwakilan dari perusahaan yang menyampaikan informasi terkini mengenai apa yang terjadi di Pertamina atau isu-isu terupdate Pertamina. Okay. Seperti itu mungkin ya secara umum. Oke, luar biasa. Jadi nanti kita bisa kenal lebih detail juga ya tentang Pertamina itu seperti apa sih, apalagi teman-teman yang mungkin mau ada peluang nih atau punya rencana mau magang di Pertamina, bisa nggak sih kira-kira? Nanti kita kenalan lebih dekat lagi ya dengan PT Pertamina Persero. Ya, terima kasih Mas Berry. Oke, berikutnya ada Mas Adi Pratama. Tempo hari sudah diperkenalkan, tapi sekarang nih beda nih Mas momennya. Coba Mas, diperkenalkan lagi. Tugas-tugasnya ngapain aja di JD.id? Ya, pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kita ini. Terima kasih pada Elsinta yang telah memberikan kesempatan saya
lagi ya Mas ya. Sering sesi. Kemudian terima kasih kepada narasumber juga, kepada Ibu Zia, Ibu Rosaremita juga. Kalau mungkin kalau dari saya sendiri hampir sama scope of work-nya dengan Ibu Dia di Pertamina, karena saya sendiri di Corporate Communication and Public Affairs di ID. Jadi kurang lebih sama, mengkomunikasikan perusahaan kepada stakeholder-nya, menjaga reputasi perusahaan. Kemudian membedakan dengan perusahaan sebesar Pertamina, mungkin kalau di DID sendiri kan dibilang satu perusahaan e-commerce baru di Indonesia ya. Yeah. Jadi ya sekarang memang lagi hot-hotnya ya e-commerce gitu. Dari PR sendiri, dari kami sendiri nggak hanya mengkomunikasikan ada promo, ada diskon, nggak juga ya, tapi berbagai isu terbaru terkait perkembangan perusahaan ke depannya. Itu sih Mas. Oke, luar biasa. Jadi kita nanti kenalan juga nih lebih dalamnya lagi ya dengan jd.id. Atau teman-teman yang sekarang punya planning mau magang di e-commerce, boleh nanti kita tanya-tanya lebih dalamnya dengan Mas Adi. Berikutnya, ini yang nggak kalah penting nih, Wakil Presiden Indonesia Career Center Network. Teman-teman mahasiswa harus tahu, dan tentunya untuk pengembangan karir ke depan, nanti mungkin ada tips-tips juga dari Mbak Rosa ya, Mbak Rosa Mita Amalia. Mbak Rosa juga Kepala Pusat Pengembangan Karir Universitas Padjadjaran. Mbak Rosa, ceritain Mbak kegiatannya selama ini mengemban dua jabatan yang berbeda nih ya, meskipun sama-sama pengembangan karir sebetulnya. Iya. Aduh, makasih ya Mas Berry, pagi ini alhamdulillah senang banget nih saya dipertemukan kembali gitu ya, bersama narasumber-narasumber yang keren ya. Di sini ada Zia ya. Zia itu kita dulu satu SMA ya, Bu Zia ya. Ketemu lagi di sini gitu ya, di Alshinta, alhamdulillah. Lalu ada Mas Adi juga, Mas Adi. Kita sama-sama di sini akan ngebahas mengenai magang begitu ya. Kebetulan saya saat ini sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir di UNPAD di Bandung begitu ya, dan juga sebagai Wakil Presiden di ICCN. Jadi ICCN itu adalah asosiasi Mas Berry, asosiasi pusat karir perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi unit pusat karir itu memang seyogyanya ada, seharusnya ada begitu ya di setiap perguruan tinggi, dan itu menjadi jembatan komunikasi ya bagi dunia akademik dengan dunia industri. Khususnya Dudi begitu ya, bagaimana kita bisa mengolaborasikan berbagai kegiatan yang sinergis antara dunia akademik dengan Dudi, khususnya ya magang ya. Di pagi ini kita akan bicara tentang itu. Oke, karena tadi udah disinggung nih sama Mbak Rosa, saya langsung nih pertanyaan pertama ke Mbak Rosa. Di Career Center Network, hal-hal semacam apa sih yang diatur soal magang ini Mbak? Atau kalau di UNPAD itu gimana sih soal permagangan ini ya, terutama untuk masuk ke perusahaan-perusahaan besar favorit seperti jd.id atau Pertamina? Ya. Jadi magang ini atau praktek kerja itu sebenarnya kan sudah lama ya kita adakan begitu ya. Kita sudah kenal misalnya di kampus-kampus itu ada program magang gitu. Tapi mungkin selama ini kurang terstruktur dengan baik ya Mas Berry, dengan Mas dan Mbak semua di sini. Jadi begitu ada kebijakan mengenai kampus Merdeka Belajar begitu yang diluncurkan di awal tahun 2020 oleh Mas Menteri, itu semakin mengokohkan kegiatan magang itu sendiri sebagai bagian dari kurikulum yang harus diterapkan di perguruan tinggi. Oke. Begitu di situ segera ya berbagai semua kampus tuh bergerak gitu ya, berusaha menyelaraskan, mensinergikan dengan kegiatan yang memang langsung dari kementerian. Jadi di kampus Merdeka itu ada 8 kegiatan ya, plus 1 bela negara, diantaranya adalah praktek kerja atau magang. Kalau selama ini magang-magang yang ada di kampus itu misalnya tidak masuk di dalam konversi, begitu SKS-nya, lalu kemudian tidak ada dedicated mentor dari perusahaan, tidak ada dosen pembimbingnya, tidak dikawal dengan baik. Nah, konsep-konsep itu akhirnya dirubah. Begitu sekarang ya, jadi begitu ada kegiatan magang itu sangat dikawal oleh universitas, ada komunikasi yang baik dengan perusahaan, kita mempersiapkan talent terbaik begitu ya untuk dikirim ke magang, ada seleksinya, ada logbook hariannya, jadi artinya prodi-prodi itu mereka bisa menyesuaikan ya kompetensi apa sih sebetulnya yang didapatkan oleh mahasiswa ketika mereka magang. Jadi juga tidak bisa terlalu jauh begitu ya Mas Berry, misalnya dari prodinya itu terlalu jauh kompetensinya, itu juga harus dipertimbangkan kembali tempat magangnya. Jadi karena itu dipilih tempat-tempat magang yang memang kredibel begitu ya, dan mereka tuh harus punya project, itu yang paling penting. Jadi mahasiswa itu tidak
apa ya, kalau kita lihat jargon begitu ya, kalau misalnya magang itu hanya disuruh bikin kopi, kalau saya dengar tidak terjadi lagi sekarang gitu ya. Artinya mereka dilibatkan dalam proyek yang memang betul-betul mereka merasakan atmosfer atau keadaan dunia kerja sesungguhnya. Karena mereka dilibatkan. Nah, tujuannya supaya si mahasiswa ketika lulusnya nanti sudah siap dipekerjakan oleh perusahaan lain atau yang bersangkutan gitu ya, tempat dia magang gitu ya, Mbak. Jadi sebenarnya banyak sekali benefit ya yang bisa didapatkan oleh perusahaannya itu sendiri. Jadi kalau selama ini mungkin diadakan rekrutmen ya, kami banyak sekali mengadakan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan juga berbagai skema magang ya. Kalau dari kementerian itu yang terbaru itu namanya MSIB, magang dan studi independen bersertifikat. Lalu ada banyak juga dengan Pertamina, Bu Zia ya, ada PMMB begitu ya, itu kami sudah jalin sudah cukup lama. Sudah lebih dari 4 batch yang dilakukan begitu. Nah, di dalam skema-skema tersebut, itulah perannya pusat karir tadi Mas Berry ya. Juga di dalamnya ICCN ya, kami berkoordinasi bagaimana kami saling berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan ya. Seringkali memang kegiatan magang itu nggak bisa dilepas. Dalam arti nggak boleh lulus dari pihak kampus itu sama sekali nggak berhubungan atau berkomunikasi dengan perusahaan begitu ya. Harus terus dijalin ya agar kemudian kurikulum kampusnya juga bisa diterapkan di perusahaan ya, di dunia usaha, dunia industri, dan dari dudinya juga bisa teraplikasikan gitu di kampus. Jadi sekarang sebetulnya magang ini adalah sebuah hal yang wajib ya yang dilakukan oleh mahasiswa. Tujuannya adalah supaya antara dunia pendidikan dan dunia usaha link and match-nya itu betul-betul ketemu gitu ya, Mbak? Betul. Jadi pilihan sih, ini hak ya. Mas Beri, kalau di kampus Merdeka itu ada namanya kampus itu memberi hak belajar untuk mahasiswa di luar kampus. Nah, salah satunya adalah magang, dan kita tidak terlingkup hanya perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Ini kayak GDID nih, wah ini bisa kolaborasi nih Mas, kita nih bisa jadi bisa Bu, ya. Setelah ini kita bisa coba kolaborasi ya Bu. Tuh kan, Vigeng itu membangun jejaring narasumber dan juga peserta jadinya ya. Jadi linknya jadi banyak setelah gabung dengan Vigeng. Jangan lupa, saya mau ngingetin juga untuk peserta yang mau bertanya, silakan Anda tinggal tanya aja di kolom komentar. Nanti saya bacain, atau yang via WA juga boleh. Dan untuk peserta yang sudah mendaftarkan tapi ternyata belum bisa masuk di link Zoom-nya, Anda bisa dengarkan juga atau bertanya, menyimak di media sosialnya Alsinta melalui Twitter, Facebook, maupun melalui kanal YouTube. Anda bisa komentar dan menanyakan juga di sana. Nanti saya bacakan beberapa di antaranya ya, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini. Mau telepon juga boleh di 0215869000. Nah, saya ke perusahaan nih. Ada 2 perusahaan besar yang kita hadirkan hari ini. Pertama saya mau ke Mbak Fajriah dulu deh. Bagaimana Pertamina ini memanfaatkan magang ini ya? Atau bagaimana sih sebetulnya, saya balik pertanyaannya, minat dari mahasiswa atau teman-teman mahasiswa gitu ya untuk magang di Pertamina, antusiasmenya seperti apa, Mbak? Ya, terima kasih. Luar biasa ya kalau untuk minat ini ya. Begitu kita buka program magang, biasanya ini sekalian saya juga untuk mengingatkan ya ke seluruh audiensnya Elsinta nih, jangan sampai tertipu ya, jangan sampai tertipu dengan banyaknya pemberitahuan gitu ya terkait dengan program magang maupun program rekrutmen Pertamina yang banyak sekali ada hoax dan juga ada penipuan di situ ya. Jadi program-program ini, baik itu internship, magang, ataupun program rekrutmen, itu hanya dikeluarkan di website Pertamina dan juga di media sosialnya Pertamina, ya, yang memang sudah centang biru pastinya. Nah, itu jangan sampai misalnya dapat pengumuman melalui WhatsApp, melalui email, melalui apa gitu ya, yang pakai kopnya seolah-olah Pertamina, tanda tangan direktur, itu tolong mohon lebih pinter gitu ya, karena banyak yang juga sudah kena nih. Nah, memang minat dari rekan-rekan ya, terutama milenial ya saat ini ya, yang merupakan jenjang usia kerja gitu ya, ini sangat tinggi. Begitu kita biasanya buka lowongan untuk internship ya, ini biasanya ribuan Mas. Ya, ribuan yang mendaftar ya, yang apply. Padahal mungkin dari sisi alokasi ini mungkin nggak sebanyak itu gitu ya. Selama ini kira-kira mungkin sekitar 100 sampai maksimum 200 lowongan untuk internship yang memang
diperlukan oleh Pertamina. Ya, jadi dalam 3 tahun terakhir ini ya, sejak dibuka dari tahun 2017 sampai 2019 ini sudah hampir 400 orang yang ikut dalam program internship. Nah, internship ini memang agak berbeda dengan yang tadi program-program yang disebutkan oleh Mbak Amel ya, PPMB misalnya, yang memang kami kerjasamakan juga dengan yang merupakan program dari Kementerian BUMN. Nah, kalau internship-nya Pertamina ini memang untuk teman-teman yang sudah lulus lulus kuliah gitu ya, tapi memang belum memiliki pekerjaan gitu ya, dan ingin mengetahui bagaimana sistem kerja di perusahaan, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk yang program magang mahasiswa bersertifikat yang merupakan program dari BUMN melalui Forum Humas Capital Indonesia ya, FHCI di BUMN, ini memang kandidatnya adalah para mahasiswa ya yang masih kuliah gitu, yang tadi Mbak Amel sudah sampaikan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan itu masuk di dalam mungkin kurikulumnya mereka ya di universitas, dan diberikan kesempatan untuk mengetahui bagaimana pola kerja di kalangan di perusahaannya sebenarnya. Seperti itu sih, Mas. Nah, untuk proses seleksinya dengan segala keterbatasan itu apa sih Mbak yang menjadi selling point utama ya, atau dilihat oleh Pertamina sebetulnya Mbak dari mereka ini, baik yang tadi ya untuk magang bersertifikat bagi mereka yang belum lulus, atau untuk program internship untuk mereka yang sudah lulus? Ya, pastinya yang pertama adalah syarat administrasi ya, itu yang pasti diutamakan. Memang kalau untuk yang sudah lulus ya pendidikan minimal S1, usianya maksimal itu 26 tahun. Kemudian pastinya kalau untuk fresh graduate kan kita nggak bisa lihat lain-lain ya kecuali dari IPK ya, syarat kelulusan dan juga IPK. Nah, IPK ini memang pastinya yang minimal 3 ya IPK-nya, dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu sih Mas. Jadi betul tadi yang Mbak Amel juga sampaikan, itu juga berlaku untuk yang program untuk mahasiswa gitu loh. Apabila kita keluarkan program tersebut, ya memang yang prodinya itu sesuai ya dengan kebutuhan perusahaan. Dan sebagian besar memang kebutuhan untuk magang ini adalah fungsi-fungsi support ya, fungsi keuangan gitu ya, atau fungsi administrasi lainnya gitu ya. Juga beberapa di fungsi saya di komunikasi juga pernah membuka untuk lowongan magang tersebut ya. Contohnya kalau di fungsi saya ya, ini yang saya bisa cerita, ya pastinya dia masuk ke dalam proses bisnisnya di komunikasi gitu ya. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya tukang fotokopi atau tukang bikin kopi ya. Itu nggak ada lagi seperti itu. Memang benar-benar kami juga dari pihak perusahaan pastinya sangat appreciate sekali ya keberadaan dari teman-teman magang. Tapi apa yang didapat misalkan di tempatnya Mbak Zia ya saat ini, misalkan di bidang corporate communication, apa sih yang didapatkan oleh perusahaan, oleh Pertamina dari teman-teman atau mahasiswa magang ini? Tentu kan ada benefit ya yang ingin diharapkan atau didapatkan juga, simbiosis mutualisme lah antara keduanya gitu Mbak. Ya, yang jelas kalau di tempat saya ini, saya bisa bicara dari tempat saya ya, saya juga nggak bisa bicara dari tempat lain ya. Kalau di tempat saya ini pengalamannya adalah yang pertama, resources kita pasti terbatas gitu ya Mas ya. Resources kita terbatas, apalagi tahun 2000, sejak 2020 kalau nggak salah atau 2019 ya, kita sudah freeze nih untuk rekrutmen baru waktu itu ya. Apalagi kemudian ada COVID dan sebagainya, kita freeze tuh ya. Kita tidak membuka, padahal mungkin kebutuhan pekerjaan itu meningkat gitu ya. Nah, pastinya dengan tambahan adanya program magang dari teman-teman ini, mereka membantu kerja kami, satu itu ya. Kemudian yang kedua adalah kami juga mendapatkan insight yang baru gitu ya. Pastinya teman-teman di Pertamina ini kan sudah rekrutmen lama ya, udah pasti dari sisi dari sisi usia juga sudah sangat matang gitu ya. Padahal mungkin dari sisi komunikasi misalnya itu memerlukan pandangan-pandangan anak-anak baru milenial gitu ya. Betul, anak-anak milenial, anak-anak zaman now yang mungkin agak sedikit berbeda gitu dengan
dengan kami gitu ya. Mereka kita pergunakan untuk memberikan input gitu. Jadi mereka memang benar-benar masuk dalam proses bisnisnya. Di komunikasi ada yang kami tempatkan misalnya untuk pegang media sosialnya Pertamina gitu kan. Ya mereka akan menyampaikan kayak begini loh gitu, anak-anak sekarang tuh ya begini, makanya kita sekarang juga media sosial kita perluas gitu. Dulu mungkin kayaknya agak-agak kaku gitu ya, namanya juga korporat besar gitu ya. Tapi sekarang mungkin kita udah masuk ke TikTok misalnya gitu, kita udah masuk ke Instigo misalnya gitu, kita udah masuk ke podcast misalnya gitu ya, dengan cara-cara yang mungkin lebih luas buat anak-anak. Nah itu yang ngerjain adalah anak-anak muda yang notabene adalah anak-anak magang atau yang tadi dari program internship gitu ya, yang mereka lebih paham lah tentang dunia itu karena memang dunianya mereka gitu ya Mbak. Betul seperti itu sih Mas. Oke. Saya mau ke Mas Adi nih. Mas Adi gimana kalau di JD.id? Antusiasme masyarakat atau teman-teman mahasiswa ya untuk magang di JD.id, apalagi ya tadi di awal kita bilang e-commerce ini kan lagi gila-gilaan banget ya, sebagai salah satu e-commerce ini ya dekat juga lah dengan anak-anak milenial gitu Mas. Ya, sama seperti Mbak Zia sampaikan juga gitu bahwa di periode pandemi seperti ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya sebelum pandemi terkait mahasiswa-mahasiswa yang mencoba untuk mendaftar internship di JD.id gitu ya. Sebelumnya mungkin bisa dibilang itu bisa sekitar puluhan, sekarang bahkan bisa sampai ratusan gitu. Dan kebetulan tim HR kami pun saat ini sedang agresif untuk melakukan roadshow ke beberapa kota untuk memperkenalkan JD.id sekaligus juga menyaring teman-teman mahasiswa agar bisa mengikuti program internship yang kami lakukan gitu. Nah sebenarnya banyak sekali gitu ya, kita sangat open untuk mahasiswa-mahasiswi untuk join di perusahaan kami untuk melakukan magang dan juga internship gitu. Cuman di sini yang membedakan dengan Pertamina, kami hanya dikhususkan untuk para mahasiswa yang memang belum lulus gitu ya. Yeah. Kan kebetulan dulu saya alumni Unpad gitu ya. Di situ melakukan harus sebelum sebelum ke jenjang skripsi terus melakukan praktek magang. Kebetulan dulu saya di Humas harus magang, syaratnya 2 perusahaan gitu ya yang harus magang. Nah, kalau di JD.id sendiri sebenarnya sama gitu, jadi kita mencoba untuk bisa memberikan kesempatan untuk mahasiswa tersebut. Yang menarik di JD.id itu adalah setiap mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan internship di JD.id akan diberikan mentor yang memang sesuai dengan jurusan dari mahasiswa tersebut gitu. Misalnya dari komunikasi, nanti yang akan menjadi mentor mereka selama, kita tuh ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan beradanya. Nah, kita akan menempatkan satu mentor untuk bisa menemani terus mahasiswa tersebut selama melakukan magang. Lalu kita juga akan menginvolve dia untuk bisa terjun ke proyeknya JD.id. Misalnya di program CSR, kita terjunkan teman magang untuk bisa membantu para karyawan. Lalu selain CSR ada juga misalnya kegiatan-kegiatan lain seperti IG Live. Kebetulan JD.id saat ini sedang agresif membuka beberapa offline ya misalnya. Nah, teman mahasiswa pun kita ke lapangan dari fungsi PR sendiri mungkin bisa membantu dokumentasi atau bahkan membantu membuatkan press release seperti itu. Semua itu tetap kami review. Lalu mereka pun berkesempatan untuk bisa masuk ke training program yang kami sediakan gitu. Misalnya mereka memilih untuk magang selama 6 bulan. Setiap bulan kami akan melakukan training buat mereka, pembekalan kasarnya. Jadi setidaknya setelah mereka selesai magang pun di JD.id banyak hal yang mereka dapatkan. Yang menarik satu lagi di JD.id pun memberikan daily allowance. Nah nanti besarannya itu nanti biasanya pihak kami dari HR akan berkomunikasi langsung dengan universitas atau kampus. Lalu setelah itu teman-teman saya pun yang menariknya itu bahkan ada yang dari magang, lalu mereka berkesempatan untuk menjadi employee tetap ya. Betul. Jadi selama program magang itu kita lihat kemampuan mereka, kapabilitas mereka, apakah mereka sesuai dengan apa yang JD.id mau. Nanti setelah mereka lulus, mereka bisa langsung menghubungi HR lalu bisa langsung melakukan proses rekrutmen. Seperti itu sih Mas. Oke.
Jadi program internship dan magang ini sebetulnya selain memudahkan mahasiswa untuk bagaimana mengenal dunia kerja in real life gitu ya dengan di kehidupan yang sebenarnya, ada keuntungan atau benefit juga si mahasiswanya ketika memang track recordnya bagus, ada peluang direkrut sama perusahaan tempat dia magang gitu ya. Betul sekali, Mas. Ini penting nih buat teman-teman mahasiswa. Ayo sekarang jadi berlomba-lomba untuk coba submit ya CV-nya atau nilai-nilainya di kampus, dikejar prestasi akademisnya supaya nantinya pada saat magang itu jadi pertimbangan yang memperkuat supaya kita bisa diterima magang. Kemudian pada saat magang kita track recordnya bagus, ada peluang tadi seperti Mas Adi bilang direkrut sama perusahaan. Nah, ini kan menarik. Jadi kita nggak perlu susah-susah lah. Kalau ada teman-teman yang mungkin di luar sana susah ngelamar kanan kiri, kita pakai jalur lebih mudah. Nah, ini berikan benefitnya luar biasa. Kita sapa dulu ya beberapa peserta yang sudah bertanya ini di Zoom meeting. Silakan yang mau bertanya via WA juga boleh di 0811806543 atau via telepon juga boleh di 0215869000, selain tentunya di media sosialnya Alsinta, Facebook, Twitter, dan juga di YouTube. Ada Mas Farid Pranata. Ini mungkin nanti pertanyaannya bisa dijawab bersamaan ya. Budayanya di negeri kita itu orang magang dibully habis, bukannya diberi tugas sesuai dengan keilmuannya. Jika memang seperti itu, bagaimana kira-kira ya? Tapi rasa-rasanya kalau sekarang programnya tidak seperti itu ya, karena tadi di awal sudah dijelaskan oleh Mbak Rosa, ada program dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Dikti, dan ini tentunya harapannya budaya-budaya yang tadinya dibilang magang itu cuma disuruh untuk fotokopi, bikin kopi, dan lain sebagainya, itu nggak terjadi lagi di zaman sekarang. Udah nggak zamannya lah ya, zaman sekarang seperti itu. Kemudian dari Mas Agus Priambodo, untuk para narasumber, untuk peserta magang apakah mendapatkan uang saku juga? Setelah magang apakah ada prioritas untuk masuk kerja di perusahaan tersebut? Tadi sudah dijawab oleh Mas Adi di jd.id, seperti itu yang berjalan. Silakan Mbak Rosa mungkin bisa menjawab Pak, Mbak, dua pertanyaan tadi, Mbak Rosa. Nah ya, saya rangkum aja ya. Ya, tadi ada pertanyaan dari Mas Farid dan Mas Agus. Mas Farid, iya itu jadi nggak perlu khawatir ya buat teman-teman sekarang yang berniat untuk magang. Magang itu benar-benar stepping stone yang bisa mengungkit ya karir kalian itu di masa depan untuk mahasiswa. Betul yang tadi diinformasikan oleh Mas Adi dan Mbak Zia ya di awal, bahwa 80% begitu ya mahasiswa kami itu pasti ditawari untuk lanjut gitu Mas Berry. Di perusahaan ketika mereka magang ya. Ayo dong kamu kalau udah lulus, biasanya kan magang itu mulainya semester 5 ya. Perusahaan juga nggak mau repot ya Mbak untuk memperkenalkan atau wawancara orang-orang baru gitu ya. Betul, jadi perusahaan juga kan daripada dia mereka melakukan open recruitment begitu ya yang tidak kenal, ini sementara 6 bulan memang sudah dididik ya, karena untuk project magang itu tidak hanya melulu berbicara mengenai konten project ya, akan diberikan penguatan soft skill ya, bagaimana kemudian melakukan koordinasi dalam suatu kegiatan, hubungan pertemanan, atasan ya dan lain sebagainya. Itu semua bisa dirasakan oleh peserta magang begitu. Jadi artinya mereka tuh udah siap gitu ya, udah kecipratan informasi yang sangat luar biasa. At least 6 bulan, karena sekarang magang itu diberikan konversi maksimal sampai 20 SKS Mas Berry. Berarti stigma tadi ya, yang magang itu cuma dalam tanda kutip sebagai pesuruh dan lain sebagainya, udah nggak ada ya. Sehingga teman-teman kawalannya dari berbagai sisi Mas Berry. Jadi tidak mungkin terjadi lagi. Ya, teman-teman mahasiswa sekarang udah nggak perlu khawatir lagi dong. Saya nanti cuman gabut, nggak ngapa-ngapain, saya nggak dapat apa-apa, nggak perlu khawatir berarti sekarang ya. Ya, ini dari Mas Adi dengan Mbak Zia juga ya, tadi perwakilan perusahaan kan sudah memastikan ya bahwa tidak mungkin akan ada lagi terjadi yang seperti itu begitu ya, karena itu mungkin hanya kecil ya, sebagian kecil persentase yang kita dengar, tapi secara keseluruhan overall kegiatan ini sangat membantu mahasiswa. Ya, tapi di perusahaan besar tidaklah terjadi seperti itu, karena profesionalisme ini kan dijunjung tinggi harusnya ya di sebuah perusahaan besar. Sehingga apa yang tadi dikhawatirkan, termasuk nih via WA dari Mas Taufik Umar Prayoga ya di Cisarua Bogor, dulu ada stigma magang itu hanya jadi pesuruh, kadang-kadang job testnya nggak sesuai dengan kompetensi yang kita miliki di kampus dan lain sebagainya. Nah, apa sih tapi hal-hal yang saya kembali ke Mbak Rosa dulu ya, hal-hal yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa yang atau milenials yang hadir di pagi ini di Vigeng, supaya saya bisa magang dengan maksimal, atau minimal hal-hal apa yang perlu saya perhatiin supaya saya bisa keterima nih di perusahaannya Mbak Zia atau Mas Adi di jd.id atau di Pertamina?
Nah, biasanya kalau magang itu kan informasinya bisa dari mana aja, Mas Berry. Ya, kadang-kadang mahasiswa juga secara mandiri mereka cari berbagai informasi. Langsung ke website ya atau ke medsos yang resmi dari perusahaan, mereka bisa cari ke LinkedIn atau mereka bisa memanfaatkan portal-portal informasi yang ada di setiap perguruan tinggi masing-masing. Nah, itu diinformasikan ya. Jadi sifatnya sangat resmi. Ada surat yang diberikan ke pimpinan perguruan tinggi mengenai kegiatan tersebut. Nah, lalu kami di unit ya menyebarkan informasi tersebut, membuat mekanisme untuk bagaimana pendaftaran. Bahkan seringkali ada beberapa perusahaan yang ingin seleksi dulu. Oke. Nah, kami melakukan seleksi internal gitu. Jadi semuanya itu sangat dikawal. Begitu kita berikan seleksi semuanya, begitu ya informasi di dalamnya itu CV-nya juga harus outstanding begitu ya Mas Berry. Walaupun kalau di magang itu ya Bu Zia dengan Mas Adi kan requirements-nya tidak terlalu tinggi ya, beda dengan requirements rekrutmen gitu. Nah, itu anak-anak yang memang berminat, mereka aktif gitu ya di kampus, IPK-nya cukup baik, bermotivasi tinggi dan lain sebagainya itu bisa. Setelah diseleksi kami kirimkan, setelah diterima akan ada surat kembali kepada universitas bahwa mahasiswa ini tuh diterima. Nah, di dalamnya akan diberikan informasi, misalnya ketika itu ada program dijalankan ya, kita harus bikin payung hukumnya. Nah, di situ mungkin masalah uang saku ya, jam kerja, hak dan kewajiban itu dimasukkan semua ke situ. Jadi ada payung hukumnya berupa MOU atau PKS mengenai kegiatan tersebut ya. Seringkali hanya 1 term atau 1 tahun atau nanti bisa diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi di situ ada perusahaan-perusahaan karena kan beragam ya tempat magang Mas Berry, ada institusi pemerintah, ada BUMN, ada BUMD, ada yayasan nirlaba, organisasi multilateral, perusahaan rintisan ya. Itu sangat beragam, jadi tergantung kebijakan masing-masing ya. Ada yang sebagian besar memberikan uang saku ya dengan skema itu kan yang biasanya agreement lah ya antara kita yang mau magang dengan perusahaan terkait dengan kemampuan finansial juga kan kalau kayak gitu sebetulnya ya. Betul. Jadi memang sama sekali tidak dipaksakan begitu ya, dan itu kan jadi keinginan mahasiswa ya kalau memang, dan kalau saya tetapkan ke mahasiswa ya, magang ini sebenarnya bukan ajang mencari uang ya, ini adalah ajang mencari experience. Betul. Iya. Kalau memang Betul. kamu bisa disupport gitu ya oleh orang tua untuk melakukan magang, why not ikut magangnya? Saya bilang karena ini bukan ajang kita mencari penghasilan begitu ya. Ini adalah experience, jadi harus sedikit dibedakan goalnya begitu Mas Berry. Iya, kalau saya dulu pengalaman waktu zaman kuliah saya ikut magang itu di sebuah perusahaan atau di radio anak muda yang begitu terkenal ya di Jakarta, dan itu ada manfaatnya loh. Sekarang saya bisa jadi penyiar, saya tahu flow-nya seperti apa dan sudah tahu lah jadinya seperti apa di kemudian hari ketika kita terjun langsung setelah kita lulus kuliah. Hal-hal semacam itu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi buka peluang selebar-lebarnya, cari tahu informasi magang dimanapun, termasuk rajin-rajin searching ya. Misalkan tadi masuk ke website Pertamina atau jadi.id untuk cari peluang, kira-kira ada nggak sih lowongan atau peluang saya bisa magang di perusahaan yang saya inginkan ini. Nah, saya kembali ke Mbak Zia. Mbak Zia ini tadi kalau diceritakan biasanya internship atau program magang bersertifikat bagi mereka yang belum lulus di Pertamina itu mungkin dibukanya hanya untuk 100 orang. Tapi kita tahu Pertamina ini begitu besar sampai bahkan ribuan yang akhirnya apply, Mbak. Apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Pertamina sehingga bisa jadi salah satu perusahaan yang favorit ya untuk magang? Apa karena tadi misalkan ya ada mungkin saya mau magang di Pertamina kayaknya dapat uang sakunya besar gitu, atau karena misalkan lingkungannya enak nih, saya dapat pengalaman, saya bisa kerja di orang-orang yang memang sudah capable ya, sangat capable karena ini perusahaan besar. Seperti apa sih Mbak sebetulnya? Ya, terima kasih Mas Berry. Jadi mungkin balik lagi ya ke tadi keuntungan atau fasilitas yang didapatkan sama ya di Pertamina juga, kita akan memberikan uang saku ya setiap bulannya. Kemudian juga diikutsertakan pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di BPJS ya, tenaga kerjaan. Kemudian juga diberikan bantuan biaya iuran BPJS kesehatan yang dibayarkan langsung ke peserta dan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti program selama minimal 6 bulan ya. Jadi kalau tadi saya lihat di chat misalnya kok dikerjain gitu ya, nggak ada yang namanya dikerjain sebenarnya gitu ya. Justru di situ yang tadi Mbak Amel juga sering sampaikan tadi, memberikan pengalaman bekerja
gitu ya, memberikan pengalaman bekerja. Jadi kita bekerja bersama-sama gitu, sambil memang pastinya untuk yang magang ini dikasih mentor gitu ya, dikasih mentor. Nah, mentornya pastinya atasan langsung ya, atau rekan kerja misalnya seperti itu gitu ya. Dan khususnya untuk teman-teman yang masih kuliah, ini kan pasti harus ada laporan ya sebagai program kepada universitasnya gitu ya. Nah, ini pastinya itu benar-benar diberikan pengarahan ya, apa diberikan pengetahuan, apa manfaat dari yang mereka kerjakan gitu ya, apa manfaat dari yang mereka kerjakan, sehingga mereka juga bisa membuat laporan yang memang sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh universitas masing-masing gitu ya. Jadi tetap ada mentor, ada rekan kerja yang akan meng-guide. Pastinya kan nggak mungkin mereka masuk terus kemudian mereka dikelelerin gitu ya, nggak dikasih informasi dan sebagainya. Pasti semua itu proses-proses itu ada dilakukan gitu. Dan kemudian apabila memang rekornya bagus ya, peluang untuk menjadi karyawan itu pasti lebih besar pastinya ya. Walaupun kami pun di bagian rekrutmen itu ada SOP sendiri ya mengenai rekrutmen yang mesti dipenuhi oleh semua calon pekerja. Jadi tapi juga bukan jaminan misalnya habis magang terus kemudian langsung bisa bekerja, tidak seperti itu ya. Ada juga proses-proses yang harus dilalui sama nih ketika misalnya kita melakukan rekrutmen untuk pekerja tetap, ya pasti proses-prosesnya sama. Cuma mungkin ya itu tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Amel, sudah mengetahui proses bisnis Pertamina itu seperti apa. Nah, itu adalah modal yang besar ketika misalnya masuk ke wawancara, itu kan pasti sudah lebih nyaman ya, atau sudah lebih mengetahui lah. Walaupun mungkin dia program magangnya di tempat lain gitu ya, bukan di Pertamina, tapi ketika dibawa ke Pertamina dia sudah lebih paham dibandingkan dengan peserta-peserta lainnya ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang memang sudah dilakukan oleh Pertamina ya untuk kenapa kita nih selalu diminati oleh kalangan generasi muda. Memang saat ini ya Mas Berry, 70% dari karyawannya Pertamina ini adalah generasi muda dan kalangan milenial ya. Dan mereka itu sudah saat ini menempati posisi-posisi di manajemen. Ya, contohnya saya ya mungkin mukanya ini udah muka emak-emak ya, memang karena saya emak gitu ya. Tapi saya nggak bilang loh Mbak. Saya secara age pun ya. Cantik ya Bang Berry. Iya betul. Ya, di usia 30-an ya, saya udah menjadi direktur utama gitu loh ya. Di salah satu cucu perusahaannya Pertamina gitu. Di usia 30-an saya sudah menjadi VP gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi memang terbuka sekali ya untuk para generasi muda ini untuk bisa berkarir ya. Tidak hanya di Pertamina lah. Kalau menurut saya di seluruh BUMN udah ratusan ya BUMN di Indonesia ini ya yang juga membuka kesempatan yang sama kok gitu ya. Dan saya yakin juga di sektor swasta juga memiliki suatu prosedur yang sama ya. Jadi Pertamina ini untuk teman-teman yang sudah bekerja, kita punya program-program akselerasi. Ya, jadi bukan berarti terus kemudian masih muda nggak mungkin lah bisa jadi manajemen dan sebagainya. Kita punya kok program-program yang mengakselerasi pengembangan kapabilitas kepemimpinan. Bahkan program ini kita namanya program Catalyzer yang sudah diakui di Asia Tenggara ya. Kita sudah mendapatkan beberapa pengakuan gitu dari institusi-institusi kelas dunia ya untuk hal ini. Jadi pengalaman itu memang tidak mungkin bisa dihindari ya. Yang namanya pengalaman itu memang harus dimiliki ya, selain dari pengetahuan. Nah, itulah kenapa kalau misalnya kita sekarang bicara dengan magang, pengalaman itulah yang penting. Betul yang tadi Bu Amel dan juga Mas Adi sampaikan. Pengalaman itu yang penting, yang memang harus disiapkan bagaimana mentalitas dari seorang mahasiswa gitu ya, atau seorang yang baru lulus gitu, ketika masuk ke dunia kerja yang mungkin
tidak seindah yang mereka bayangkan misalnya gitu ya, waktu diajarkan teori-teori dan sebagainya. Mungkin nanti ketika bekerja itu memang berbeda gitu misalnya. Tapi nggak apa-apa, itu kan adalah proses dari experience ya, yang harus diambil oleh teman-teman. Makanya betul tadi Mas Berry sampaikan, apabila ada kesempatan untuk menjadi seorang magang ya di perusahaan manapun juga, kalau menurut saya itu harus diambil gitu. Saya pun dulu seperti itu ya, banyak sekali magang-magang yang saya lakukan gitu, baik ketika mahasiswa ataupun ketika sudah lulus sebelum memang menjadi pegawai gitu. Seperti itu mungkin Mas. Oke. Mumpung masih muda, masih bisa kemana-mana, kita perbanyak jejaring, karena biasanya kalau kita ikut program internship atau kita ikut magang itu relasi kita akan semakin luas, sehingga nanti jejaring kita juga akan semakin luas. Kalaupun nanti kita tidak direkrut di tempat kita magang untuk menjadi karyawan, tentu peluang kita akan semakin besar dengan jejaring kita yang semakin luas. Nah, saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kalau di JD.id, apa sih yang syarat-syarat utama ya sebelum nantinya, atau yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang hadir di Vigang itu atau yang mendengarkan channel kita di pagi ini untuk bisa keterima misalkan di JD.id, untuk bisa masuk program magang atau internship yang ada di JD.id, Mas? Sebenarnya requirement terkait mahasiswa atau mahasiswi yang ingin magang di JD sebenarnya hampir sama dengan semua perusahaan ya. Jadi yang pertama mungkin ya CV-nya harus dibuat semenarik mungkin, karena memang sekarang kan banyak aplikasi ya Mas ya untuk bisa get satu CV yang menarik. Ya, bisa via Canva dan lain sebagainya. Betul, ya. Canva banyak sekali gitu teman-teman. Saya yakin teman mahasiswa itu kreatif gitu ya. Dia mungkin saat ini momennya untuk bisa meng-create satu CV yang menarik mungkin agar menarik gitu ya. Nah, mungkin satu CV, selain CV mungkin ya yang pertama adalah IPK juga Mas. IPK harus IPK sementara ya Mas ya. Itu juga harus kita lihat gitu, IPK sementara ketika dia magang itu berapa nilainya. Memang idealnya sih kalau di diri sendiri setelah lulus kuliah biasanya kita di atas 3. Cuman setelah magang sih kita lebih dinamis ya, nggak diikuti aturan itu. Setelah CV kemudian IPK, nah mungkin nanti ada proses wawancara juga Mas. Jadi setelah misalnya untuk minggu pertama CV masuk 10, kita akan panggil dulu Mas, kemudian kita akan proses seleksi wawancara. Nah di situ mungkin kita kelihatan, kita nggak akan langsung ambil 10-10-nya, tapi kita coba ambil 5 segala macam. Nah mungkin selain itu kenapa ya bisa dibilang karena jadi e-commerce ya, sekarang itu yang namanya e-commerce jadi salah satu perusahaan yang memang jadi favorit mahasiswa untuk magang ya, karena memang di dalam lingkungannya bisa dibilang anak muda semua ya. Saya sendiri 30-an lebih bisa dibilang udah tua di sana. Jadi teman-teman tuh udah sangat umurnya tuh udah rentang 30 tuh udah tua, sekitar 20-an gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi daya tarik teman-teman mahasiswa untuk magang di JD. Kemudian suasana kerja pun yang dinamis, sangat casual ya. Kemudian yang menjadi tarik lain adalah itu Mas, jadi selain akan mendapatkan sertifikat resmi, tapi akan diberikan juga daily allowance yang memang menarik ya. Itu mungkin nilainya saya kurang jelas berapa, yang jelas ini kok sesuai regulasi pemerintah. Terus setelah itu menarik lagi adalah itu diberikan kesempatan untuk menjadi karyawan tetap. Itu sih yang saya lihat itu, karena beberapa teman saya di kantor pun dulunya magang di JD banyak sekali. Ya banyak sih, itu sih Mas. Baik. Nah ini yang paling utama diingatkan lagi tuh tadi sama Mas Adi, Mbak Zia dan juga Mbak Rosa ya. Untuk magang itu kita jangan berpikir berapa salary-nya. Biasanya teman-teman kalau di dunia kampus, lo berapa magang di sana ya? Gue mau dong, kayaknya di tempat lo lebih enak deh. Gue coba dong masukin, siapa tahu karena lo udah magang, gue juga bisa ikut masuk gitu. Jangan kayak gitu ya. Yang dicari itu sebetulnya ada pengalaman. Bagaimana kita mendekatkan yang biasanya kita hanya di kampus, tapi kita mengenal dunia kerja itu seperti apa. Relasi, kemudian membangun attitude yang baik juga di lingkungan kantor. Itu akan jadi pengalaman dan modal yang lebih berharga dibandingkan dengan tadi uang saku atau upah ya yang dibayarkan ketika kita magang. Itu lebih dari segalanya. Nah, kita kembali ke beberapa gimana Mbak Zia? Silakan. Sorry, saya ini saya baru dapat informasi lagi. Boleh nih.
yang tadi soal 400 ya, mohon maaf, ternyata yang 400 itu hanya sifatnya di Pertamina Persero saja gitu ya, itu belum termasuk dari anak-anak perusahaan. Jadi nanti anak-anak perusahaan itu juga biasanya mereka keluarkan program magang sendiri-sendiri juga ya. Jadi belum tentu semuanya juga masuk di dalam program magangnya yang Pertamina Korporat gitu ya. Terus kemudian terkait dengan program PMBB tadi yang program magang bersertifikat, ini dari pertengahan tahun 2020 sampai awal 2021 ini kita udah hampir 1.000 mahasiswa yang kita terima magangnya ya. Jadi mulai dari Agustus tahun 2020 itu 200 peserta, rata-rata 200, ada yang hampir 300 sampai dengan September kemarin ya. Ini kita sudah total udah hampir 1.000 mahasiswa ya. Meskipun pandemi ya. Betul. Ya. Itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih informasinya, Mbak Zia sudah ditambahkan. Ini informatif, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan, atau pengen langsung buka websitenya jadi.id, bukan hanya sekedar belanja online-nya ya, tapi kalau memang beneran mau magang silakan. Lalu ada juga website Pertamina, Anda bisa akses juga. Nah, saya mau ke pertanyaan via Zoom dari Rauda Fauzan. Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya, izin mau bertanya hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk pertama kali untuk mahasiswa yang ingin melakukan magang. Lalu dari Arif Budi Dharma, untuk program magang internship itu biasanya berapa lama sih waktunya? Apakah sama jam kerjanya dengan pekerja tetap yang sudah existing ya? Dan bagaimana mekanismenya? Mungkin Mbak Rosa bisa menjawab terlebih dahulu nih Mbak. Yang pertama dari Rauda Fauzan. Bagaimana, apa yang harus disiapkan untuk pertama kali untuk mahasiswa yang ingin melakukan magang? Biasanya banyak yang nanya nggak sih Mbak, kalau di Unpad Mbak, atau di ICCN ya? Iya, ICCM, itu banyak yang nanya nggak sih? Saya mau magang nih, tapi saya bingung nih, mau ngapain, atau apa yang harus saya persiapkan? Gimana Mbak? Betul. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih ya, rajin-rajin ya cari informasi ya. Kalau udah ada keinginan untuk magang, biasanya kalau udah punya IPK ya di atas semester 3 atau 4 begitu ya. Jadi mata kuliah wajibnya tuh rata-rata sudah diambil begitu ya, kompetensi awal. Karena kalau misalnya magangnya di awal-awal semester juga agak confusing begitu ya Mas Berry, karena mereka baru masuk kan. Jadi kompetensi-kompetensi dasar tuh mereka belum dapat, sementara mereka harus terjun ke perusahaan. Nanti yang repot malah perusahaan ya. Jadi memang ada pembatasan ya dari kami di universitas, itu biasanya minimal di semester 5. Bahkan ada beberapa prodi yang memberikan izin itu di semester 7 begitu ya, karena memang semester 5 itu mungkin masih ada penguatan mata kuliah. Prodiannya yang harus diambil. Jadi mahasiswa itu memastikan dulu kalau dia punya planning untuk magang ya, artinya ketika dia udah searching nih ya, semester 5, semester 6 saya mau magang. Kan kalau kita persyaratan magang itu salah satunya adalah IPK yang sesuai dengan permintaan ya dari perusahaan. Lalu kemudian ada CV yang harus penuh dong. Ya, dan menarik tadi kata Mas Adi ya. Menarik itu kan tidak hanya secara aksesoris ya, Mas Adi. Warnanya dibikin menarik. Dong. Betul. Ini anak gimana aktivitasnya, dia udah ngapain aja, ngerjain apa. Nah, itu tuh dilihat. Nah, kalau misalnya ada rencana magang di semester 5, maka teman-teman mahasiswa itu udah harus berplanning dari semester awal. Ya, oh ternyata saya harus ikut ini, saya mau coba kepanitiaan ini, ikut seminar atau workshop ini. Itu ngaruh ya sebetulnya, dilihat sama perusahaan ya Mbak kalau kayak gitu? Ikut seminar, terus dia ikut kegiatan kampus misalkan, kayak gitu? Coba dari Mas Adi dengan Mas Zia nih, kalau ini kira-kira krusial nggak ya, atau penting nggak nih melihat nih? Kalau dari DID sendiri sangat penting ya, melihat sejauh mana mahasiswa tersebut aktif di kampus, misalnya dia ikut himpunan apa, itu sangat kita lihat gitu ya, dia jabatannya sebagai apa, itu sangat penting juga sih Mas. Misalnya misalnya aktif di klub bahasa Inggris misalnya ya, kemudian di klub fotografi, sinematografi. Kalau di kampus saya di Unpad begitu kan, ada fotografi, sinematografi. Itu kita sangat itu sangat membantu kami untuk bisa mengkurasi teman-teman mahasiswa yang akan masuk magang di JDID itu sih Mas. Mbak Zia gimana kalau di Pertamina? Sama. Jadi itu juga, karena kan begini ya, pada intinya kan ketika bekerja itu kan bukan one man show ya.
Ini kan diperlukan kerjasama gitu, apalagi mungkin orang baru masuk ke lingkungan baru gitu ya. Ini pasti kan butuh kerjasama. Untuk orang-orang yang memang sudah biasa bersosialisasi, berorganisasi, itu mungkin kan pembawaannya juga pasti berbeda gitu ya. Mungkin juga lebih mudah untuk berkomunikasi, menyampaikan apa ide dan sebagainya, itu mungkin akan agak ada perbedaan lah kalau menurut saya di antara teman-teman yang memang di kemahasiswaan mungkin tidak terlalu aktif misalnya seperti itu. Tapi memang bukan jaminan juga gitu ya Mas ya. Semuanya itu kan ketika memang kita mengevaluasi itu komprehensif tuh pasti dan disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Tapi pastinya untuk mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan juga pengalaman sosialisasi dan juga keorganisasian, itu pasti peluangnya lebih besar daripada yang mungkin tidak. Seperti itu, Mas. Oke, jadilah mahasiswa yang jangan cuma kupu-kupu, kuliah pulang, tapi ikut organisasi juga ya. Itu juga ngebantu kok untuk bagaimana kita nanti aplikasikan dalam dunia kerja. Bahkan ketika magang itu juga dilihat. Tadi ada testimoninya, cerita langsung dari Mbak Zia dan juga Mas Adi ya, dari Pertamina dan juga JD.id. Nah, ngomong-ngomong soal begitu ya, Mas Beri, betul. Mahasiswa bahwa mereka memang harus aktif begitu di kampus. Tapi kalau di ICCM itu ada semacam surveinya nggak sih, misalkan ya, dari mereka yang melakukan atau apply untuk magang, berapa persen di antara mereka yang ternyata mereka ikut organisasi dan mereka keterima gitu Mbak misalnya? Oke. Mungkin kalau secara keseluruhan, karena begini ya Mas Beri, di ICCN itu kan membernya hampir seluruh pusat karir yang ada di perguruan tinggi di Indonesia ya. Itu hampir 200 kami ada yang ada di dalam asosiasi ini. Sementara peluang magang itu masih terbilang kecil begitu Mas Beri. Jadi kalau misalnya contoh ya, yang paling GRAS ini kan ada program adalah MSIB ya, yang karena terkait dengan kampus Merdeka, lalu ada MMB yang sudah bekerja sama dengan FHCI begitu ya Mbak Zia ya. Lalu ada magang mandiri, mungkin nanti bisa ke JD.id, bisa ke tempat lain ya dan lain sebagainya. Tapi itu persentasenya masih sangat kecil Mas Beri dengan keinginan mahasiswa itu untuk melakukan magang. Contohnya misalnya di Unpad kemarin di MSIB itu yang melamar itu hampir 4.000. Yang diterima itu 400. Ya, 400-an mahasiswa dan itu kita masuk ke 5 besar terbanyak yang lolos gitu. Untuk PMMB juga yang mengajukan itu 500 ya, setelah diseleksi itu ada 500, yang diterima itu hanya sekitar 150. Dan itu cukup banyak hitungannya gitu, apalagi semenjak pandemi ya. Ya dengan Mas Adi juga ada sedikit pembatasan begitu ya untuk kuota karena ya memang harus mengatur tata kelola di dalam mungkin ya semenjak pandemi dan lain sebagainya. Itu berpengaruh terhadap jumlah penerimaan. Jadi overall secara komprehensif itu memang kami menginginkan lebih banyak peluang-peluang untuk kerjasama Mas Beri. Itu salah satu yang disuarakan gitu ya, yang diinginkan atau goal di ICCN adalah kerjasama yang baik dan terus berkesinambungan begitu ya dengan perusahaan, di mana kami bisa menyalurkan mahasiswa kami untuk melakukan kegiatan magang dan kemudian bisa diserap di dunia kerja, rekrutmen. Karena itu kami juga bekerja sama dengan perusahaan itu untuk melakukan penguatan soft skill, misalnya nanti dari Pertamina kita akan undang Mbak Zia, dari JD.id ya, Mas Adi, di-combine dengan, di-mix dengan narasumber yang lain ini berbicara mengenai proses rekrutmen misalnya di perusahaan masing-masing. Lalu apa sih yang harus disiapkan? Nah, pembekalan seperti itu Mas Beri yang terus kami lakukan secara kontinu ya, karena ICCN itu tersebar sampai Papua. Dari ujung barat ya, dari Aceh begitu sampai Papua itu ada membernya kami begitu. Jadi memang kita bagi-bagi per wilayah begitu ya untuk program secara nasional, tapi kami luncurkan secara terus-menerus dan memberikan kesempatan tanpa terkecuali kepada semua anggota ICCN ya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang kami adakan. Oke, ini tadi pertanyaan yang belum terjawab di Zoom meeting, mungkin ke Mas Adi dulu ya. Soal program magang dan internship itu sendiri biasanya berapa lama sih waktunya ya? Dan apakah pekerjaan yang diberikan atau jam kerjanya itu sama dengan karyawan lain yang memang sudah existing, misalkan di JD.id. Ini pertanyaan sama juga untuk Mbak Zia nanti. Dari Arif Budi Dharma tadi, Mas Adi. Terima kasih Mas Arif, terima kasih Mas Beri. Kalau di JD sendiri, sekarang itu ada 2 pilihan ya, ada 3 bulan, udah magang 3 bulan sama 6 bulan. Cuman setelah kemarin coba meeting dengan teman-teman HR, sekarang tuh banyak
universitas yang menganjurkan untuk mengambil program selama 6 bulan. Oke. Nah, mungkin pemikiran dari pemerintah dari kampusnya sendiri adalah 6 bulan itu udah bisa dibilang mereka akan mendapatkan banyak pengalaman ya. Lebih di JDID selama 6 bulan itu banyak banget campaign-campaign atau program yang memang bisa mahasiswa itu terlibat di dalam program tersebut gitu. Sekarang kan yang banyak double date ya Mas ya. Ada 88, 99, 10, 10. Dengan banyaknya mereka selama 6 bulan mengikuti campaign tersebut, saya yakin mereka banyak banget pengalaman yang mereka dapatkan. Kemudian terkait jam kerja di JDID sendiri, untuk yang magang akan diberlakukan yang sama gitu. Jadi jadi jam 9 sampai jam 5 sore. Maupun lagi WFO ataupun WFA. Itu sih Mas. Oke, namanya juga magang. Magang itu semacam simulasi sebetulnya ya dengan dunia kerja ya. Harusnya kan sama gitu ya dengan karyawan yang udah existing. Ya. Silakan Mbak Zia, mau ditambahkan atau bagaimana? Silakan. Ya, sama sih dengan Mas Adi juga ya, di Pertamina juga ada program yang 6 bulan, ada yang 1 tahun bahkan ya. Terus kemudian jam kerjanya juga sama dengan karyawan seperti biasa gitu ya. Ya paling pembedanya ya karena untuk magang ini kan ada mentor gitu ya, ada yang membimbing dan sebagainya, itu saja. Oke. Kita kembali ke pertanyaan lainnya. Yang mau bertanya via WA boleh juga di 0811806543. Dari Syahna Nur Azizah ya. Ada nggak sih tips and trick untuk kami ini, kaum milenial, dalam membedakan hoax pada pembukaan lowongan magang dan biasanya perusahaan pengumuman rekrutmen atau lowongan di mana katanya? Mungkin Mbak Rosa bisa menjawab, nanti ditambahkan oleh Mbak Zia. Tadi Mbak Zia juga sempat menyinggung ya, banyak sekali informasi-informasi magang lowongan kerja tentang Pertamina yang ternyata itu adalah informasi-informasi yang tidak benar. Silakan Mbak Rosa. Jadi saya mengingatkan gitu ya kepada teman-teman mahasiswa yang untuk magang itu memang harus cari informasi yang betul-betul sahih ya. Saya juga seringkali karena tergabung di berbagai grup gitu ya, Mas Berry ya, Mbak Zia dengan Mas Adi, suka dapat gitu ya WA sharing mengenai rekrutmen ya dari perusahaan-perusahaan besar, tapi kita tidak gegabah langsung meng-up gitu ya. Itu semua harus kita konfirmasikan kembali. Kebetulan kita juga punya jejaring ya di ICCN, di mana kita punya PIC dari berbagai perusahaan, itu dari tim HR-nya biasanya kita confirm ulang. Nah, seringkali memang ada sekali dua kali ternyata itu tidak sahih beritanya, begitu ya, itu hanya hoax gitu. Nah, itu bayangkan kalau sudah sempat di-up begitu ya, dilihat oleh follower mereka, kemudian apply, kita tidak tahu bagaimana proses yang dijalani begitu ya, sangat membahayakan. Karena itu semua berita yang muncul di media sosial di kami ya, di CCM maupun di kampus ya, di Universitas Padjadjaran, itu sudah melalui checking atau cross check seperti tadi, dan kita sangat mengharapkan semua informasi itu bersurat resmi ke pimpinan universitas ya. Jadi ada dasar selalu kami untuk melakukan up berita-berita terutama yang ada di kampus begitu. Oke. Silakan mungkin Mas Adi atau Mbak Zia dulu deh, Mbak Zia, karena sudah dibuka tuh mikrofonnya. Silakan Mbak Zia. Ya, terima kasih. Ya, sama seperti Mbak Amel, tadi juga di awal saya sudah sampaikan juga ya, hanya lihat di dalam channel-channel resmi perusahaan ya. Jadi jangan lihat dari, selama ini setahu saya sih Pertamina juga tidak pernah ikutan dengan portal-portal lain ya. Jadi kita kalau misalnya ada rekrutmen udah pasti melalui website Pertamina, pertamina.com, kemudian juga IG Pertamina, udah pasti IG-nya yang harus centang biru ya, itu pasti ada di situ gitu ya. Terus kemudian juga pokoknya kalau dapat tiba-tiba gitu ya, teman-teman semua dapat pemberitahuan melalui WhatsApp, melalui email gitu ya, dengan kop-kop surat yang aneh-aneh gitu ya, apalagi kemudian diminta ada misalnya beli tiket lah gitu ya, atau ada harus bayar sesuatu lah gitu, itu udah pasti itu adalah hoax ya dan penipuan. Jadi memang teman-teman semua sekarang hoax ini kan di mana-mana ya, tidak bisa dipungkiri ya. Jadi memang harus pinter-pinter ya teman-teman semua memilih dan memilah informasi. Jangan sampai ada kena penipuan dan sebagainya.
untuk Pertamina tidak pernah ada yang dapat menjanjikan, tidak pernah ada dimintakan biaya ya untuk memproses maupun untuk pembelian tiket atau untuk wawancara, kemudian harus ada pembayaran dan sebagainya, itu sudah pasti tidak ada. Jadi semua free of charge ya, dan kemudian melalui channel-channel resmi perusahaan. Itu aja mungkin, Mas. Mas Adi, gimana Mas Adi? Ya, sama Mas Berry dengan Pertamina juga, bahwa teman-teman bisa langsung akses ya di sosial media JDID. Pertama di IG ya, sama centang biru juga, lalu di LinkedIn, Mas. Jadi kami memang beberapa tahun ini lagi fokus exposure di LinkedIn juga ya, pengumuman segala macam, teman-teman mahasiswa bisa langsung akses di LinkedIn JDID. Lalu setelah itu di aplikasi pun ada juga ya. Terkadang kami juga memberikan pop ya, informasi mengenai program rekrutmen untuk karyawan resmi ataupun untuk yang magang. Nah, terkait itu pun sama gitu. Maksudnya belum lama kami pun ada gitu ya. Nah, ada informasi yang memang mengatasnamakan JDID, kemudian ada pungutan biaya juga. Nah, sekali lagi saya dari JDID menyampaikan bahwa proses rekrutmen untuk karyawan ataupun untuk magang kami sama sekali tidak ada pungutan biaya sama sekali, semua free of charge. Kemudian tidak ada juga yang membahas mulai tiket penerbangan ataupun bis ataupun kereta, tidak ada sama sekali. Jadi kami terdekat di sosial media itu, Mas. Jadi kalau memang ternyata dan menerima lewat WhatsApp, kemudian email spam segala macam, itu pastikan tidak benar, karena semua terdekat di sosial media JDID itu sih, Mas, dan juga aplikasi. Nah, soal rekrutmen ya dan juga magang atau internship, apakah perusahaan kadang-kadang juga membutuhkan insight ya dari si mahasiswa, misalkan tadi soal media sosialnya yang bersangkutan, apakah itu juga jadi pertimbangan? Karena zaman sekarang kan banyak yang aneh-aneh di media sosial, apakah itu juga jadi pertimbangan nggak sih? Gimana Mas Adi kalau di JD.id? Kalau di JD sendiri sih nggak sampai ke situ ya, maksudnya jadi mungkin bisa jadi ketika proses wawancara ya, proses interview. Cuman yang paling utama adalah melihat tuh si mahasiswa sendiri seperti apa di kampusnya. Cuman nggak sampai ke profiling dia media sosialnya gitu ya. Media seperti apa, kita nggak sampai ke sana sih. Cuman nanti biasanya ketahuan lagi proses wawancara sih, Mas. Oke, Mbak Zia kalau di Pertamina sama dengan di JD.id, nggak sampai sejauh itu? Ya, mungkin untuk tahap-tahap awal sih enggak ya. Pastinya sesuai dengan informasi yang tadi saya sampaikan ya, ataupun Mas Adit tadi sampaikan, lebih ke arah bagaimana CV-nya, bagaimana dia menyampaikan apa kompetensi, kapabilitas dia gitu ya. Tapi mungkin ketika sudah mengerucut ya, ketika wawancara dan sebagainya, ya ada saja kemungkinan ya, mungkin pewawancaranya mau tahu lebih dalam lagi misalnya terkait dengan ini seperti apa, apakah benar apa yang mereka sampaikan di dalam CV dan sebagainya. Ya mungkin hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan ya bisa saja diperhatikan oleh pewawancara, karena biasanya kan user ataupun nantinya yang atasan yang akan menerima itu kan pasti inginnya memang yang terbaik ya, yang bisa bekerja sama dan memang apa yang dituliskan oleh teman-teman itu memang benar gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan lah zaman sekarang ini kita mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Seperti itu sih, Mas. Oke, Mbak Rosa, soal media sosial dan attitude. Ini kan biasanya kalau seorang mahasiswa ketika sudah diterima bekerja atau ikut program internship atau magang, mereka juga bawa nama kampus nih, Mbak. Nah, hal-hal apa sih yang nggak boleh atau jangan sampai deh bikin nama kampusnya jadi jelek? Nah, itu kan juga jadi nggak bagus nantinya. Misalnya, dari kampus ini saya nggak mau terima deh perusahaan gitu ya, saya blacklist. Kan kasihan teman-teman yang lain gitu ya, Mbak Rosa. Gimana, Mbak? Ya, betul-betul. Jadi memang itu hal-hal yang menjadi considerations bagi kami begitu ya, Mas Berry. Jadi anak-anak tuh setelah diterima ya dalam berbagai skema begitu, sebelum mereka mulai atau di minggu pertama mereka mulai, karena kadang seringkali kan mulainya magang itu berbeda-beda tiap perusahaan ya. Karena ada yang seminggu lebih cepat dari yang kalender akademik gitu ya, ada yang pas atau bahkan lebih lama. Nah, kita menyesuaikan. Nah, begitu semua sudah masuk, kita bikin satu
semacam seminar ya, seminar pelepasan dan juga penguatan mahasiswa-mahasiswa magang. Itu biasanya juga hampir dilaksanakan di hampir semua perguruan tinggi begitu ya, di kampus-kampus. Jadi disitulah kita mengingatkan kembali begitu ya Mas Berry, karena mahasiswa itu kan tidak hanya satu kali mereka diingatkan. Kita sudah merancang program bagi mereka itu dari awal ya, termasuk bagaimana profiling diri ya, personal branding di media sosial itu sering diingatkan dalam berbagai kegiatan begitu ya. Hati-hati ya, jejak digital itu nggak bisa terhapus begitu ya. Kalian harus dosa masa lalu jangan sampai menghambat karir kita gitu ya Mbak. Jadi mungkin sekarang seneng-seneng gitu ya, karena masih anak-anak masih kecil yuk upload sesuatu gitu. Ternyata begitu dia apply beasiswa, dia apply magang, itu media sosialnya dilirik ya. Karena kalau saya berpengalaman ketika melakukan seleksi ya Mas Berry internal untuk rekrutmen ya, untuk alumni, itu untuk berbagai perusahaan begitu ya, itu mereka minta kami untuk profiling dari media sosial. Itu untuk rekrutmen tapi ya, jadi dipastikan tidak ada indikasi A, B, C, D gitu ya, ada daftarnya. Jadi kami di kampus, di pusat karir itu sangat melihat ya, wah ini indikasinya kemana nih. Jadi betul-betul kita teliti ya, terutama kalau misalnya sifatnya talent scouting ya dari perusahaan, jadi hanya shortlisted, hanya best talents ya, paling 20 orang, 25 orang, itu kita betul-betul kita melihat media sosial apa yang mereka lakukan, apa yang mereka upload, influence apa yang sudah mereka berikan, dan banyak lagi. Itu merupakan bagian dari indikator yang kami jadikan dasar begitu ya untuk seleksi internal. Jadi ya itu seringkali kami menghadirkan juga narasumber-narasumber ya, misalnya dari LinkedIn begitu, kami kerjasama dengan LinkedIn untuk memberikan gimana sih mengelola medsos itu secara profesional gitu. Dimulai dari bikin email yang tidak alay misalnya ya. Email itu kan ketika dibikin tuh apa aja namanya ya yang terpikir bikin, padahal itu long lasting ya, sampai lulus juga kita akan pakai email itu terus. Jadi bikinnya yang standar aja, nama disertai apa gitu ya, kode apa seperti itu. Jadi yang seperti itu Mas Berry, terus kita kuatkan ya, hati-hati ya upload sesuatu kalau bisa yang hanya memberikan impact gitu ya. Hobi boleh hobi, dan tidak curhat gitu ya, misalnya di medsos ya. Apa status-status yang lebih encourage temen, influence temen ya, seperti itu kita terus kuatkan dari mulai semester awal Mas Berry, karena kami sadar ya bahwa profiling dari medsos itu ada menjadi salah satu indikator nanti ya, atau mungkin sebagian besar juga sudah dilakukan oleh banyak perusahaan ya untuk melihat kandidat. Oke, kita kembali ke beberapa pertanyaan, ada via WA dan juga ada yang via Zoom meeting, masih ada yang belum saya sampaikan pertanyaannya. Via WA, dari M. Tarigan, magang ini boleh nggak sih misalkan nggak sesuai dengan bidang studi atau ilmu dari yang kita tempuh sekarang? Bagaimana perusahaannya mau nerima atau enggak? Mungkin Mbak Rosa dulu bisa menjawab Mbak. Kalau saya ini cerita berdasarkan pengalaman ya Mas Berry, pengalaman mengelola program magang. Mungkin nanti fixnya bisa ditambahkan oleh Mbak Zia dengan Mas Adi ya, kalau dari sisi perusahaan seperti apa. Jadi memang perusahaan itu kalau magang itu lebih fleksibel ya, lebih dinamis ya Mas ya, beda dengan rekrutmen yang memang lebih strict begitu ya dalam persyaratannya. Jadi biasanya mereka pasti itu akan ditempatkan sesuai dengan prodi. Kecuali mereka ada kemampuan lain ya, misalnya bukan dari IT tapi mampu melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan IT atau mengoperasionalkan berbagai program. Itu bisa saja ditempatkan di IT begitu. Karena lihatnya dari CV ya. Nanti kan CV-nya harus full coverage mengenai kegiatan mereka, kompetensi. Itu ada kemungkinan, tapi overall memang sesuai begitu ya dengan background-nya, dan kemudian ditambahkan dengan kompetensi lain yang dimiliki. Gimana Mbak Zia di Pertamina? Ya, sama juga seperti Mbak Amel sampaikan tadi. Pastinya yang pertama kita lihat adalah sesuai dengan jurusannya ya. Itu apakah sesuai atau tidak. Tapi mungkin untuk beberapa posisi yang bersifatnya umum, misalnya kayak administrasi dan lainnya gitu ya, yang tidak memerlukan skill secara khusus misalnya, itu mungkin bisa lebih fleksibel sih Mas ya. Dan benar apabila mungkin punya hobi yang ataupun punya kapabilitas dan kompetensi yang lain ya di luar dari knowledge secara education-nya, itu juga sangat membantu gitu ya. Misalnya yang tadi disampaikan, ada juga mahasiswa bidang akuntansi yang jago bikin desain misalnya gitu ya.
Nah itu mungkin bidang desainnya itu yang kita pergunakan gitu instead of ini kejurusannya gitu ya. Apabila memang perusahaan membutuhkan gitu ya. Yang tadi disampaikan ya bahwa yang namanya magang ini kan adalah kesepakatan dua belah pihak juga gitu ya. Bukan kita juga semena-mena ataupun mereka juga maunya apa gitu kan, nggak seperti itu. Jadi pasti semua disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebutuhan perusahaan yang dimatchingkan dengan kompetensi secara akademis maupun hal lainnya yang dimiliki oleh calon pemagang tersebut. Seperti itu, Mas. Kalau di Jadi.id sama juga, Mas Adi kurang lebih? Iya, kurang lebih sama. Komposisinya banyak yang memang masuk sesuai dengan background dari mahasiswa sendiri. Namun ada beberapa juga yang memang kebetulan mahasiswa atau mahasiswa tersebut ya aktif di sosial media ya, jadi KOL. Meskipun background dia finance, tapi kita akan di tim sosial media kami gitu, karena mereka cukup aktif. Selain itu juga ada juga misalnya backgroundnya dia IT misalnya, cuman karena dia bisa desain UI UX segala macam, kita akan tempatkan di unit marketing di divisi kreatif. Itu sih, Mas. Oke, ini kembali ke Mas Adi dan Mbak Zia ya. Pertanyaannya dari salah satu kampus ini. Perusahaan itu apakah membangun jejaring juga intinya ya dengan universitas, sehingga nantinya pada suatu saat ketika ada lulusan dari sebuah kampus itu tinggal memesan saja dalam tanda kutip, perusahaan ini meminta agar lulusan terbaiknya yang dimasukkan ke perusahaan, misalkan Pertamina atau JD.id. Gimana, Mbak Zia? Untuk detailnya saya belum belum dapat informasi ya, tapi sepengetahuan saya Pertamina juga melakukan kerjasama dengan perusahaan dengan universitas, Mas, dengan sekolah-sekolah gitu ya, sehingga memang secara talent itu juga kita sudah akan mendapatkan talent-talent yang terbaik gitu ya. Dari universitas tersebut gitu. Jadi secara umum dilakukan gitu ya. Kita juga kalau nggak salah saya juga pernah dengar beberapa program kayak misalnya Pertamina Goes to Campus dan sebagainya gitu ya. Itu memang dalam rangka mencari talent-talent gitu ya. Baik itu untuk program magang maupun untuk program rekrutmen. Itu, Mas. Oke, Mas Adi di Jadi.id begitu ya, juga kan? Terkait sama dengan universitas memang terus kami lakukan, Mas. Karena bisa dibilang lebih saat ini kan lagi pandemi gini, kita harus tetap ya melakukan kerjasama dalam bentuk yang dimaksudkan adalah apakah tadi ya mahasiswa terbaiknya diminta untuk misalkan ya dalam skala tertentu ada kebutuhan rekrutmen, minta dari kampus itu gitu misalnya. Ya, betul, ada beberapa juga yang udah kerjasama dengan JD.id yang tahu saya seperti Maranatha, Unpar itu udah kerjasama dengan JD.id, jadi lulusan-lulusan mereka bisa langsung kita interview, pun kita bisa proses lebih lanjut, karena itu akan memudahkan terkait proses rekrutmen sih, Mas. Memudahkan perusahaan untuk mendapatkan SDM yang memang sudah sesuai kualifikasinya ya, request-nya gitu ya. Ini silakan saya tambahkan juga ya, Mbak Zia. Tadi saya lupa kasih contoh. Nah, contohnya itu kalau untuk hal-hal yang khusus ya, karena ini kan kita terkait dengan hal keteknisan biasanya ya untuk Pertamina. Jadi yang namanya college shopping itu adalah strategi kita dalam rangka sourcing tadi talent terbaik ya. Contohnya misalnya kayak Politeknik di Balikpapan misalnya. Atau Akamigas Cepu misalnya gitu ya, itu pun ya kalau untuk universitas ataupun untuk institusi-institusi yang sudah sangat menjurus gitu ya, atau jurusannya itu memang sudah sesuai sekali dengan keteknisan yang ada di Pertamina gitu ya, apalagi sekarang Pertamina ini sedang banyak sekali kebutuhan untuk di proyek-proyek baru di Pertamina, itu pasti kita langsung tuh ambilnya dari universitas-universitas tersebut atau institusi-institusi tersebut gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk yang bersifatnya umum gitu ya, itu memang kita juga buka untuk yang lainnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya, maksud saya bukan berarti terus karena kita sudah punya kerjasama dengan universitas tertentu kita kemudian ambilnya dari situ aja, enggak juga gitu.
Itu buktinya kita juga mengeluarkan rekrutmen secara umum gitu ya. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus, keteknisan yang memang sesuai dengan industri migas misalnya yang tidak dimiliki oleh semua universitas, itu mungkin kita juga membuat college shopping, kita bilangnya seperti itu. Itu sih Mas. Baik. Mbak Rosa, ini sebetulnya suatu hal yang lazim ya, di mana perusahaan kerjasama, tadi kan di awal kita sempat membahas juga, tapi ini disinggung lagi oleh yang menanyakan di Zoom meeting. Ini suatu hal yang lazim, yang lumrah saja dilakukan, apalagi harapannya sebuah perusahaan besar tentu ingin mendapatkan kualitas SDM yang mumpuni ya, sehingga core dari sebuah perusahaan itu bisa terserap dan tersalurkan dengan baik ke karyawan-karyawannya nanti. Gimana Mbak Rosa? Artinya institusi pendidikan ini kan perlu mencetak mereka lulusan-lulusan atau mereka-mereka yang hendak magang yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia usaha kan? Iya betul Mas Berry. Jadi kerjasama antara kampus dengan Dudi itu memang seyogyanya harus dilakukan ya. Dan kita harus terus melakukan komunikasi agar link and match-nya itu bisa betul-betul terjadi. Selama ini selalu ada persepsi begitu ya, mungkin dari industri, kalau misalnya ada gap nih antara lulusan ya dengan yang kemudian yang diinginkan oleh industri. Karena itu di kampus kami secara reguler itu mengundang stakeholder ya atau user atau pengguna dari alumni untuk back to kampus ya, untuk memberikan insight dan input Mas Berry terhadap kurikulum yang sedang dilakukan atau sedang dirancang atau yang sedang berjalan begitu ya. Jadi artinya kita tidak maunya kita saja gitu ya seperti ini, tapi kemudian kita sangat mempertimbangkan insight atau input yang diberikan oleh perusahaan ya. Harapannya agar lulusan-lulusan kami itu bisa diserap dengan cepat di dunia kerja begitu ya. Jadi dan itu juga saya lihat dari skema yang sangat menarik ya untuk kampus dan juga perusahaan, bagaimana mekanisme itu terjadi untuk mengambil lulusan itu dari dunia kampus. Karena kalau saya lihat memang ada banyak skema yang ditawarkan oleh perusahaan, memang tidak serta-merta hanya yang sifatnya kerjasama yang khusus ya dengan Unpad atau dengan ICCN ya, dengan membernya. Ini adalah kita punya nanti kesepakatan ya, kalau misalnya sudah lulus nanti bisa disalurkan ke kami, tapi kan tetap harus dilakukan tes ya, seleksi internal dari kampus diberikan ke perusahaan juga melakukan tes. Lalu kemudian ada juga yang open recruitment yang memberikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi betul ya diinformasikan Bu Zia, jadi nggak cuma yang fokus ke kerjasama saya lihat perusahaan ya, jadi ada banyak skema, jadi tidak sempit juga bagi lulusan kami untuk mendapatkan peluang. Lalu kemudian ada beasiswa nih, ini juga menarik nih. Perusahaan-perusahaan tuh memberikan beasiswa dengan ikatan dinas, Mas Berry. Itu adalah salah satu cara bagi mereka juga untuk melakukan rekrutmen. Apalagi itu beasiswa itu diberikan kadang-kadang di semester 4, begitu ya, di awal-awal. Jadi mereka terus bisa memantau si mahasiswanya gitu ya. Dan sekarang beasiswa itu nggak zaman seperti saya dulu kuliah ya, diberikan beasiswa udah yang penting IPK-nya bagus. Nggak seperti itu. Sekarang ada camp yang dilakukan, ada penguatan soft skill. Anak-anak itu punya komunitas terhadap yang menerima beasiswa dari perusahaan yang sama. Mereka terus mengembangkan diri. Jadi memang seakan-akan sudah di search juga oleh perusahaan ya. Mungkin nanti kalau udah lulus sesuai kebutuhan itu udah diincar gitu ya Mbak ya. Udah diincar. Tapi memang tidak langsung ya. Sekali lagi informasi kan tidak langsung serta-merta diambil, tapi mereka kan tetap harus melakukan seleksi. Ya, begitu. Oke, karena biasanya di kalangan orang tua nih ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga mendengarkan serial Sinta pagi ini, biasanya mereka mikir tuh, anak saya kuliahkan di kampus A, karena nanti akan lebih mudah masuk ke perusahaan B gitu misalnya. Jadi ternyata tidak semudah yang dibicarakan oleh bapak ibu di luar sana gitu ya. Tapi peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Oke, membuka peluang iya, tapi bergantung kembali lagi kepada diri sendiri si mahasiswanya juga, bagaimana nilai dan kompetensi yang bersangkutan untuk bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, tidak terasa kita tersisa 10 menit. Saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan lagi. Setelah itu nanti masing-masing narasumber mungkin bisa menyampaikan tips and trick ya, supaya bisa keterima dalam program internship atau magang di perusahaan-perusahaan besar. Tidak spesifik di JD.id atau di Pertamina, tapi paling tidak apa yang dilakukan Pertamina dan JD.id mudah-mudahan bisa jadi benchmark atau jadi rujukan bagi teman-teman semuanya. Kalau saya mau melamar atau magang di perusahaan favorit saya atau tujuan saya berkarir nanti, saya harus melakukan apa. Dua perusahaan besar ini, Pertamina atau JD.id, tentunya bisa jadi benchmark nantinya. Ada Mas Xavier, apa bisa kita mendaftar magang
di suatu perusahaan tapi perusahaan tersebut tidak membuka lowongan magang. Nah, ini biasanya ada teman-teman milenials yang favorit, saya mau magang di sana, tapi ternyata perusahaannya nggak ngebuka. Itu gimana? Mungkin kalau dari Pertamina seperti apa, Mbak Zia? Ya, memang agak sulit ya kalau misalnya, karena kan gimana pun juga semua itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sesuai dengan kemampuan perusahaan juga. Yang tadi saya sampaikan, magang di Pertamina itu kita mendapatkan uang saku, mendapatkan perlindungan atas kecelakaan kerja, kita daftarin juga di BPJS, dapat sertifikat dan sebagainya gitu ya. Karenanya yang namanya kebutuhan itu dan kemampuan itu pasti kan diperlukan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sih Mas, apabila para mahasiswa itu mau mengirimkan application letter ya kepada perusahaan, ya pastinya itu akan menjadi suatu dokumen yang berharga buat perusahaan gitu ya, apabila sewaktu-waktu diperlukan gitu. Tapi memang kami lebih merekomendasikan apabila ada program rekrutmen ya, agar aplikasi yang pernah disampaikan tersebut disubmit kembali gitu ya, karena terus terang aja pastinya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ataupun orang para pelamar yang menyampaikan CV-nya gitu sebelum ada pemberitahuan gitu ya. Jadinya khawatir pastinya itu nanti tidak terbaca kembali oleh perusahaan. Jadi memang kami tetap rekomendasikan apabila ada pembukaan itu yang harus didahulukan gitu loh ya, untuk bisa teman-teman submit kembali gitu ya informasinya. Gitu sih Mas. Oke. Di jadi.id bagaimana Mas? Bisa nggak magang pada saat jadi.id sebetulnya tidak membuka atau tidak membuka lowongan untuk magang ya? Gimana, Mas Adi? Sama dengan Bu Zia juga, bahwa memang kami merekomendasikan di saat kami sedang membuka program internship dan magang. Gitu. Itu karena biasanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Betul, ya Mas ya? Betul. Perusahaan itu pastinya ketika mereka sedang membutuhkan, dia akan membuka gitu. Cuman kalau memang kami tidak membuka, terkadang CV-CV yang masuk itu ya HR kami kan kelihatan sendiri dan nggak akan terbaca gitu. Jadi efektifnya makanya non mahasiswa harus sering ya searching, screening beberapa informasi magang dari perusahaan yang memang mereka mau. Nanti kalau misalnya mereka lagi tidak buka ya bisa coba di perusahaan lain memang dia mau gitu. Jadi intinya kan untuk submit ketika perusahaan tersebut sedang membuka sih Mas. Oke, jangan sampai CV yang sudah kita buat udah keren, semuanya udah menarik, tapi pada saat ternyata perusahaan tempat kita submit untuk magang atau program internship itu ternyata nggak lagi sedang tidak membuka program internship atau magang ya. Jadi akan percuma CV yang menarik seperti apapun kalau ternyata perusahaan yang kita tuju untuk kita submit CV kita itu lagi nggak buka magang atau internship, ya menguap gitu aja ya. Itu intinya tadi yang disampaikan oleh Mas Adi dan juga Mbak Zia. Nah, sebagai penutup, karena waktu kita sudah di penghujung ya, ada beberapa komentar lain yang mungkin belum kita udarakan hari ini. Saya mohon maaf, tapi saya mau mengumumkan terlebih dahulu untuk teman-teman yang mendapatkan goodie bag dari Kemeja Alisan. Kemeja Ingat Alisan dalam visi generasi kini atau Vigeng hari ini ada Rauda Fauzan dan Arif Budi Darmawan. Mohon segera konfirmasi data pribadi ke WhatsApp Elsinta di 0811806543. Terima kasih untuk para peserta yang juga sudah hadir. Tapi nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, sebagai penutup, Mbak Rosa mungkin bisa menyampaikan tips dan triknya apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh teman-teman milenials, mahasiswa yang sudah lulus atau belum lulus, mau magang atau ikut program internship. Silakan Mbak, nanti masing-masing dari Mas Adi dan juga Mbak Zia. Mangga, nuhun. Ini Mbak Zia dengan Mas Adi saya duluan ya menyampaikan dulu. Jadi buat teman-teman pendengar Elsinta semua dan juga teman-teman mahasiswa ya dimanapun berada yang memang ingin magang ya, tolong bisa dipersiapkan itu dari sedini mungkin. Dari masuk perkuliahan maksud saya ya. Jadi biasanya magang itu kan dilakukannya di pertengahan kuliah. Jadi kalian bisa mengisi berbagai kegiatan yang positif ya, yang insightful, yang fruitful, yang memberikan impact lah untuk pengembangan diri kalian ya, selain juga penguatan tentunya terhadap mata kuliah yang diajarkan di kelas begitu ya. Jadi nanti ada balance antara kompetensi hard skill dengan soft skillnya, karena itu sih yang paling penting ya bagi mahasiswa, itu yang dilihat oleh perusahaan, karena soft skill juga saya pikir yang utama ya, attitude, pengembangan diri, karakter,
Tapi itu semua bisa dipelajari dan bisa diasah di dunia kampus begitu ya. Jadi selamat magang untuk semua teman-teman, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Baik, Mbak Zia, jangan dibuka dulu mic-nya. Saya mau ke Mas Adi dulu. Save the best for last, ya. Saya yang terakhir perempuan nanti. Mas Adi harus diselamatkan dulu ini. Silakan Mas Adi. Ya, tadi yang sesuai apa yang saya sampaikan gitu ya tadi. Memang tipsnya adalah pertama kita harus pintar cari momentum. Sebelum ke CV harus cari momentum dulu. Momentum di mana kita harus sering screening, setting di link terutama ya, ataupun di akun sosial media perusahaan yang kita mau secara berkala gitu. Dan sampai kita udah bikin CV menarik, ternyata perusahaan yang kita mau itu yang kita tuju itu ternyata tutup. Maksudnya nggak membuka proses recruitment untuk internship. Jadi pertama harus membuka screening dan searching di perusahaan kita mau lewat sosial media dan juga apps-nya ya misalnya. Yang kedua adalah berlanjut ke CV. CV harus menarik mungkin lewat berbagai aplikasi yang udah ada sekarang. Yakin teman-teman mahasiswa lebih kreatif. Kemudian yang ketiga tuh intinya harus memanfaatkan masa kuliah sebaik mungkin gitu. Kita harus aktif di berbagai organisasi maupun kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri. Selain itu kita harus kayak soft skill di luar jurusan yang kita pelajari gitu. Misalnya kita meskipun kita komunikasi tapi kita belajar desain di luar itu bisa menambah juga sih Mas untuk internship. Itu sih Mas. Oke. Mbak Zia, silakan. Ya, terima kasih Mas Berry. Kalau dari saya ada 3 ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Mbak Amel, mempersiapkan diri ya. Jadi di kampus tolong dapat belajar sebaik-baiknya karena untuk fresh graduate pastinya yang pertama dilihat adalah IPK ya. Itulah IPK yang akan mungkin menyingkirkan banyak kompetitor lainnya ya, gimana pun juga. Terus yang kedua adalah perbanyak network ya, mungkin melalui organisasi ya, kemudian juga melalui kepanitiaan, asah kapabilitas yang lainnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Adi, misalnya kemampuan untuk mendesain, kemampuan untuk IT dan sebagainya yang mungkin agak berbeda dengan jurusan yang teman-teman jalani saat ini gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cari peluang ya. Peluang saat ini kalau menurut saya semakin banyak gitu ya. Apalagi dengan era digital ya, peluang ini tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah well established gitu ya, yang mungkin startup dan sebagainya itu juga banyak sekali kalau menurut saya. Jadi cari peluang dan kalau sudah dapat peluang itu dapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya, dan lakukan walaupun namanya magang ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa magang itu masuk tetap ke dalam proses bisnis perusahaan gitu ya. Jadi lakukan sebaik-baiknya ketika saat magang tersebut ya. Berkinerjalah yang baik gitu loh. Jangan sampai ketika magang kemudian males-malesan gitu ya. Gue kan anak magang doang gitu kan. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Harus justru menunjukkan bahwa punya antusiasme yang tinggi gitu ya. Pasti saya yakin kalau pas magang itu excellent, rekan kerja, atasan itu pasti akan ingat gitu. Yeah. Jadi mungkin aja ya ketika misalnya tim tersebut gitu ya, atau fungsi di perusahaan tersebut sebenarnya cuma butuh 1 orang gitu. Kadang-kadang kan kita kan kalau cuma butuh 1 orang, terus kemudian mungkin perusahaan juga tidak lagi buka lowongan massal gitu ya, kan males ya. Kemudian kita juga kan harus nunggu lama gitu ya untuk proses magang yang dikumpulin gitu ya, yang konsolidasi oleh perusahaan. Mungkin somehow ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh gitu ya, untuk bisa menghubungi kembali orang tersebut gitu. Oh, pasti mereka akan ingat gitu dengan mahasiswa tersebut. Oh, dulu itu bagus banget tuh dia tuh, mungkin dia bisa diuji deh di sini, ditempatkan di sini atau apa gitu, dengan mekanisme yang lain gitu ya. Kan kita punya banyak mekanisme sekarang ya di dalam perekrutan, ada outsourcing, ada dan sebagainya lah gitu. Nah, yang ketiga adalah jangan menyerah gitu ya, jangan menyerah. Jadi yang namanya kompetisi di dunia usaha ini itu pasti ada gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, lowongan mungkin untuk 100 orang, tapi yang mendaftar itu 1000 orang, itu sudah pasti gitu ya. Tadi Mbak Amel juga sampaikan. Tapi jangan menyerah gitu ya, jangan sampai nanti
oh udah kok udah kirim CV kemana-mana, udah ini dan sebagainya gitu. Ya memang itu harus terus dilakukan gitu. Kita semua pasti mengalami ya, hal Mas itu. Adi, Mbak Zia, Mbak Rosa juga mengalami hal itu, Betul. termasuk saya juga. Pasti mengalami hal itu, merasakan Ya. hal itu pasti gitu ya. Ya. Jadi jangan menyerah gitu loh, terus aja gitu ya, sampai suatu saat opportunity itu terbuka. Itu Oke, Mas dari baik. saya. Luar biasa apa yang di-share di visi generasi kini atau Vigeng hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada gambaran baru ya untuk teman-teman milenials dan mahasiswa yang sekarang lagi di tahap akhir atau semester 4, semester 5 sudah mulai mempersiapkan magang. Apa yang dijelaskan Mbak Zia, Mas Adi dan juga Mbak Rosa mudah-mudahan jadi ilmu yang bisa diaplikasikan sehingga nanti teman-teman yang punya tujuan untuk magang atau punya program atau mau ikut program internship di perusahaan favorit yang jadi tujuannya ini bisa dilakukan dengan baik. Itu doa kita bersama, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena kita masih di tengah pandemi COVID-19 ya. Karena kesehatan yang paling utama, jangan sampai nanti kita sakit justru kita nggak bisa ikut program magang atau internship itu. Terima kasih Mbak Zia, Mas Adi dan juga Mbak Rosa, terima kasih untuk para peserta semuanya.